merupakan salah satu brand kamera mirrorless dengan sensor khasnya yaitu Micro Four Thirds atau MFT. Kamera ini sering kita lihat dipakai oleh konten kreator luar untuk membuat konten-konten mereka dari konten YouTube sampai dengan konten komersial sekalipun. Namun sayang di Indonesia kita jarang sekali menemukan orang memakai brand kamera ini. Hanya kita yang mengerti teknis dan keunggulan dari kamera ini yang menggunakan brand ini. Merek tersebut tak lain tak bukan adalah Panasonic Lumix. Ya, Panasonic Lumix. Dan ini adalah Lumix G9. Lumix G9 ini merupakan salah satu kamera flagship dari Panasonic Lumix, atau saya sebutnya Lumix aja gitu biar gampang ya. G9 ini merupakan salah satu kamera flagship dari Lumix yang dikategorikan sebagai kamera hybrid. Kenapa dikategorikan kamera hybrid? Karena berbeda dengan flagship Lumix lainnya yaitu GH5 yang lebih ke video centric, Lumix G9 ini memiliki keunggulan fotosentriknya juga seperti 6K burst dan high resolution mode, di mana high resolution mode itu sangat bermanfaat banget gitu ya. Nah, semua fitur yang saya sebutin barusan nggak akan saya bahas di video ini, jadi biar video ini lebih terarah, fokusnya nggak melebar kemana-mana gitu ya. Dan segmen ini akan saya namain dengan segmen namanya adalah Explore G9. Halo, saya Andi Wu. Selamat datang di video pertama dari segmen Explore G9. Di video pertama ini saya akan explore semua bagian eksterior dari G9 ini gitu ya. Jadi di bagian depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah itu ada tombol apa aja sih, ada interface apa aja sih. Nah, jadi biar video ini nggak panjang banget durasinya, jadi kita langsung to the point aja, langsung kita explore aja eksterior dari Lumix G9 ini gitu ya. Let's go! Oke, jadi ini adalah Lumix G9. Jadi pas kita beli, tampilan awalnya kayak gini ya, kecuali ada stiker orange-nya ya. Jadi ini adalah tutup dari sensornya, seperti kamera pada umumnya ya. Di sini ada flash sync port. Sekarang sih udah kita jarang pakai ini ya, sekarang udah wireless kebanyakan. Di sini ada tombol ya, ini untuk pasang dan copot lensa gitu ya. Nah, ini adalah custom switch ya. Jadi dia ada mode 1 dan mode 2 kita bisa pilih. Defaultnya ini adalah mode 1, salah satunya ini adalah mode silent mode, dan yang satu lagi adalah bukan silent mode gitu. Jadi pas silent mode ya shutternya dia berubah jadi electronic shutter, jadi kita nggak berisik gitu kameranya. Jadi kita bisa pilih mau mode 1 atau mode 2, ini bisa di custom gitu ya, mau settingannya apa. Dan di sini juga ada dua tombol. Ini juga tombol custom ya, dua, bisa nanti kita bisa di menunya kita bisa setting tombol ini mau jadiin fungsinya apa, tombol ini mau fungsinya apa, jadi custom dua-duanya gitu ya. Dan di sini, nah ini keunggulan dan enaknya kamera Lumix tuh kebanyakan gripnya ini enak nih. Jadi gripnya ini ala-ala DSLR gitu ya, jadi kita pegang gini enak. Nggak kayak kamera-kamera mirrorless pada umumnya gitu kan, ini udah lebih flat gitu ya, jadi pegangnya kurang mantep gitu. Dan di sini tulisan Lumix ya, biasa. Nah, ini kerennya ini di sini nih, si Lumix G9 nih. Di bagian atasnya, nah di bagian atasnya ini nih kayak ada dua piece gitu nih, ada tengahnya gitu, jadi kayak kebagi kiri dan kanan gitu. Dan di sini nggak ada flash ya, karena ya kebanyakan memang kamera-kamera pro itu memang nggak pakai flash, karena flash itu ya kita susah untuk directnya dan susah untuk shapingnya juga gitu. Jadi di sini nggak ada flash. Sebagai gantinya ya bentuk gini aja nih, dan menurut saya ini keren sih bentuknya. Oke, kita beralih ke atas. Oke, di atas saya fokus dulu ya. Nah, di atas ini ada, kita dari mana nih? Dari sini dulu. Ini adalah dial pertama dan ini dial kedua. Ini bisa di custom juga seperti khasnya kamera Lumix lah ya. Ini jadi defaultnya ini adalah shutter speed seperti pada kamera-kamera DSLR umumnya. Di sini juga dial ini bisa di custom juga. Jadi antara shutter speed dan ini aperture ini kita bisa switch tempatnya. Jadi bisa ini jadi shutter speed atau ini jadi aperture, atau kita balikin gitu bisa gitu ya. Dan di sini ada tombol record untuk video.
Jadi kalau misalkan kamu di mode foto, kamu tekan ini nanti dia langsung record video gitu. Jadi kita nggak perlu switch gitu ya. Di sini ini adalah exposure compensation, tombol exposure compensation. Jadi kalau misalkan kamu pakai bukan mode manual, kamu bisa atur exposure yang kamu mau dengan tombol ini. Tekan tombol ini lalu putar ini biasanya gitu ya. Oke, saya nyalain dulu ya. Nah, ini layar gede di atas nih. Nah, ini Z9 kerennya nih gini nih. Layar di atas nih lumayan gede dan lumayan bermanfaat nih. Jadi kalau misalkan kamu lagi di angle yang tempat yang sempit gitu, kamu nggak bisa lihat layar kamera kamu bisa lihatnya di sini nih di atas. Dan di sini kita bisa nyalain ininya nih, lampunya nih. Kita nyalain. Salah. Nah, jadi kita bisa nyalain lampunya di dial di sini ya, switch di sini gitu ya. Oke, berikutnya ya ada tombol ISO dan tombol white balance, jadi kayak tombol shortcut aja gitu ya. Di sini juga on off dan satu lagi kayak tadi yang nyalain lampu. Oke, off, on, dan sekali lagi nyalain lampunya. Untuk matiin juga sekali lagi gitu ya. Jadi di sini udah, ini ada marking sensor ya. Buat kalian nggak tahu, ini adalah logo sensor ya. Jadi sensor kalian tuh letaknya ada di sini nih, sejajar dengan logo ini nih gitu ya. Oke, nah ini sekarang di tengah ini ada namanya hot shoe, bisa dibuka. Ini adalah hot shoe ya, biasa buat flash wireless gitu ya. Flash wireless dan aksesoris lainnya yang bisa dipasangkan di hot shoe portnya gitu ya. Ini dipasang biar aman dari air. Jadi kamera Z9 ini weather shield. Jadi weather shield itu maksudnya jadi kalau misalkan hujan-hujan gerimis atau cipratan air dikit gitu nggak masalah gitu kan, asal ya ini harus ditutup dan karet-karetnya nanti ini harus kenceng gitu. Jadi nggak selalu weather shield, tergantung dari gimana kamu tutup karet-karet dan ininya gitu ya. Oke, nah dan di sini adalah mode dial, ini bisa di lock ya. Jadi tombol tengah ini bisa dipencet buat ngelock dan unlock. Jadi kalau misalkan saya lagi lock, saya nggak bisa puter. Jadi harus di unlock dulu baru saya bisa pilih mode-modenya nih. Nah di Lumix Z9 ini ada custom C1, C2, C3 itu bisa di-register custom mode gitu ya. Jadi kita bisa atur sendiri mau mode apa. Dan ada intelligent auto, ada ini juga saya sih nggak pernah pakai ya. Oh, kelewatan. Jadi di dial di atas ini ya tadi. Gimana ya? Nah, di dial di atas ini tadi, selain bisa pilih modes, kita bisa pilih ini juga nih, dia ada tambahan nih. Nah, ini kita bisa pilih, ini adalah kita bisa pilih single shot atau ini apa ini. Oke, jadi ini burst 1, burst 2, terus nextnya itu 6K photo burst, ada post focus, time lapse dan timer di situ semua. Jadi ada beberapa modes, shooting modes yang bisa kita pilih dari dial di sini juga gitu ya. Jadi dialnya ada dua ya, satu di atas dan satu di bawah gitu. Oke, jadi kita lanjut lagi tadi di sebelah sini. Fokus dulu sebentar ya. Oke, gimana biar kelihatan? Oke, jadi sebelah sini nih ada 3 segmen ya. Paling atas itu adalah colokan mikrofon jack 3,5 mili. Nah, di bawah ini adalah port headset. Kita lihat di sini ya, ada logo headsetnya. Di sini ada tulisan mic-nya ya. Jadi ini adalah port mic, ini ada port headset. Kita buka port headset 3,5 mili. Di sini ada, nggak kelihatan tulisannya ya, langsung buka aja. Di sini ada HDMI full size, HDMI yang besar ya. Dan ada kabel USB yang model 2 gini nih. Samping ada 3 segmen itu doang. Nah, ini yang harus kalian pastikan rapet ya. Jadi biar dia weather shield, kalian harus pastikan semua ini rapet. Jadi airnya nggak masuk ke sela-sela gitu ya. Habis itu ke sebelah satu lagi. Oke, fokus dulu.
Oke, jadi sebelah ini adalah port dari SD card. Di sini ada 2 port ya, jadi bisa pasang 2 SD card sekaligus. Dan kita bisa pilih mode recordingnya. Maksudnya itu adalah kalian bisa pilih mau pisahin foto di port 1, video di port 2, atau misalkan kalian pilihnya port 1 fullin dulu, habis itu langsung pindah ke port 2 gitu juga bisa, atau namanya backup mode. Backup mode itu adalah kalian record di port 1 dan port 2 sekaligus bersamaan gitu. Jadi misalkan amit-amit salah satu SD card kalian rusak, kalian punya backup di SD card satu lagi gitu. Itu namanya backup mode gitu ya. Oke, jadi 2 port. Di sini ada tulisan SDXC 2. Jadi ini bisa support sampai dengan memory card UHS 2 gitu ya. Oke, ada apa lagi? Nah, ini gripnya nih, tebel banget gripnya. Jadi gripnya G9 ini menurut saya paling enak ya dari semua Lumix yang maksudnya jadi yang sebelumnya aku pakai Lumix G85 itu dibanding dengan G9 ini sangat perkembangan yang bagus banget, pesat banget gitu, enak banget gitu bedanya. Next, kita ke bagian bagian utamanya, jeng. Fokus dulu. Oke, jadi di sini ada yang pertama nih adalah viewfinder ya. Viewfinder ini elektronik. Jadi ya bukan konsep DSLR lagi gitu ya yang pakai pantulan mirror gitu, enggak. Jadi di dalam sini ada monitor kecil gitu buat kita ngintip buat jadi viewfinder gitu. Dan di sini nih kalau kamu lihat di sini ada tombol V-mode. Kelihatankah? Nah, di sini ada tulisan V-mode. V-mode ini adalah mode dari viewfinder di dalam ini. Jadi kalau kita pencet V-mode ini, dia ada mode-mode viewfinder di dalam tuh lebih dekat atau lebih jauh gitu. Jadi kita atur jaraknya gitu. Oke, lanjut lagi. Di sini ada lever ini nih, MF, AFC, dan AFS. Jadi mau fokusnya manual fokus, atau mau fokusnya single, atau fokusnya continuous, itu di sini kita pilihnya. Jadi ada 3 mode ya, AFS atau AF single, AFC atau AF continuous, dan MF atau manual fokus. Tapi setauku AFC ini cuman berlaku bisa dipakai di mode foto gitu ya. Jadi kalau kita tahan shutternya ini, dia fokusnya nyari terus gitu. Kalau AFS ini kan single, jadi kalau kita udah fokus dia udah lock aja gitu, nggak nyari lagi. Jadi misalkan objeknya pergi, ya udah fokusnya nggak kemana-mana, tetap di situ aja. Sedangkan kalau di AFC itu, kalau objeknya bergerak nanti dia ikutin tuh, fokusnya ikutin objeknya kemana. Jadi ini berlaku untuk mode foto aja gitu ya. Kalau di mode video dia memang udah bisa disetting di menunya untuk continuous fokus atau nggak continuous tuh bisa diatur di menunya. Oke, dan di sini ada joystick. Nih, joystick nih buat kayak PS aja gitu, joystick. Terus next di sini ada FN1, function button 1 ya. Nih, function button 1 buat defaultnya itu adalah kita pilih focus modes-nya apa gitu. Tapi kita bisa custom juga. Di sini ada yang dial yang puter. Ini juga bisa di custom, mau kalian atur ISO, mau kalian atur aperture, bisa diatur di sini gitu ya. Jadi dialnya ada 3 ya, 1, 2, 1 di sini, dan 3, 1 di sini gitu. Ada 3 dan bisa kalian custom semuanya. Next di bawahnya ini adalah FN2 atau defaultnya adalah Q menu. Kelihatannya Q menu itu adalah quick menu. Jadi menu yang bisa kalian akses di layar pas kalian mau shoot gitu ya. Di bawahnya adalah display, tombol display. Jadi ya macam-macam display yang bisa kalian munculin, mau kalian hide itu bisa. Apalagi di sini, nah di bawah viewfinder ini viewfindernya ini ya. Jadi di bawahnya ini ada sensornya. Ini ada sensor proximity sensornya. Oke, next. Nah, ini FN button juga nih, FN3. FN3 defaultnya adalah LVF. LVF itu adalah live viewfinder. Jadi nah ini tombol yang kalian pakai untuk kalian pilih nih maunya gambarnya tetap di layar doang
atau otomatis switch, kalau sensornya ditutup otomatis switch, atau maunya di viewfinder di dalam ini doang nih. Jadi kalian bisa pilih antara 3 modes itu gitu ya. Oke, nah berikutnya itu adalah tombol, ini adalah tombol playback button. Jadi misalkan kalian ya untuk lihat hasil foto yang sudah kalian foto gitu. Jadi kira-kira kayak gitu ya. Dan layarnya adalah bisa dibuka dan bisa diputer. Oke, jadi kira-kira begitu. Nah, Lumix G9 ini juga uniknya itu ya, kalian bisa lihat nih karet viewfindernya ini gede banget gitu ya. Beda sama Lumix G85, G95 ini agak kecil. Di G9 ini lebih besar untuk karet viewfindernya ini. Eyepiece-nya ini lebih besar, jadi kalian kalau mau ngintip tuh lebih enak. Mau ngintip lewat viewfinder tuh lebih enak, jadi kayak mata kalian di apa ya, di support gitu ya. Oke, kira-kira begitu. Habis itu di bagian bawahnya cuman standar ya, cuman ada Panasonic G9. Ini adalah thread 1/4 mili. Ini ada, bisa dibuka ya, ini adalah konektor ke baterai grip. Jadi kalau kalian mau pasang baterai grip, konektornya di sini pasangnya gitu. Nah, jadi kalau kalian mau pasang baterai grip, konektornya nanti dipasang ke sini biar dia bisa connect gitu. Nah, ini defaultnya ditutup sama karet. Ini juga jangan sampai hilang. Jadi biar weather shield kalian akan tetap berfungsi sebagai mana semestinya gitu ya. Di sini ada tempat baterai dan ada tempat buat ininya. Ada tempat buat ini bulat-bulat ini buat kalian bisa buka nih. Jadi misalkan, nah ini dibuka. Jadi kalau misalkan kalian pakai baterai yang dummy itu kan ada kabelnya keluar dari baterainya gitu kan. Nah ini tempat kabelnya keluar gitu. Jadi kalian bisa pakai baterai dummy buat G9 ini gitu ya. Oke. Nah kayak gitu doang. Baterainya juga BLF 19 kalau nggak salah ya, BLF 19. Jadi baterainya mirip sama baterai GH4, GH5 dan seterusnya itu baterainya mirip gitu ya. Oke, jadi that's it untuk video pertama dari Explore G9. Kalau kamu punya pertanyaan tentang Lumix G9 ini atau punya request mau kita explore apa lagi di video berikutnya, langsung aja komentar di kolom komentar di bawah ini. Nanti saya respon untuk komentar-komentar dan pertanyaan-pertanyaan kamu. Jadi, that's it. See you di next video dari Explore G9.